Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali lagi di Mutiara Hati dan juga disiarkan secara langsung ya di M2 TV, Kompas TV dan juga Radio Mujahidin FM. Nah, di Mutiara Hati kali ini insya Allah kita bersama Ustadz Ma'ruf Zahran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, insya Allah kita akan membahas terkait dengan tadarus dan tadabbur Al-Quran ya Ustadz ya. Nah, sebenarnya apa sih Ustadz tadarus itu, terus tadabbur itu gitu Ustadz? Ustadz. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'dah. Para pemirsa yang mulia, hari-hari Ramadan yang telah kita lewati mudah-mudahan semakin memperkuat, memperteguh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk akhirat kita. Ya. Nah, Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Syahrul Quran artinya adalah bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya kepada kekasihnya, kepada kesayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab yang terakhir. Setelah dahulu dia turunkan Taurat kepada Nabi Musa, dia turunkan Zabur kepada Nabi Daud, dia turunkan Injil kepada Nabi Allah Musa, kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah, sedangkan yang terakhir ini, finaltinya ini adalah kitab suci Al-Quran untuk seluruh umat manusia, untuk sepanjang masa sampai hari kiamat. Nah, dia diturunkan pada tanggal 17 Ramadan pada tahun ke-2 Hijriyah. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari peperangan Badar dan hari turunnya Al-Quran. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari turunnya Al-Quran dan hari bertemunya dua pasukan. Saat itu kaum muslimin dalam keadaan berpuasa. Coba saudara Syam bayangkan. Ketika kita sedang berpuasa, umat Islam sedang berpuasa, ketika itu sedang berkecamuknya peperangan. Nah, alhamdulillah kita berpuasa di Indonesia dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, dalam keadaan sejahtera. Ini anugerah Allah untuk bangsa Indonesia yang sangat kita sayangi dan cintai ini. Nah, Ramadan sebagai Syahrul Quran, sebagai bulannya Al-Quran, maka amaliyah yang sangat dicintai, yang disenangi Allah adalah mengkaji kitab sucinya. Nah, di sini ada istilah tadarus dan ada istilah tadabbur. Nah, kalau dia tadarus, mempelajari Al-Quran, hanya sebatas membaca pada tajwidnya, pada hukum bacaannya, pada qalqalahnya, pada hukum waqaf, wal ibtida, pada hukum mad dan sebagainya. Nah, itu tadarus yang menjadi tradisi kita setelah sholat tarawih hingga jam 12 atau jam 10 ya. Nah, jadi suasana semarak Ramadan sangat terasa di Indonesia yang kita tidak temui di negara-negara Timur Tengah.
Yang kita tidak temui tadarus ini ya secara berjamaah, secara berkelompok, ya sedesa, sekampung. Tadarus ada hidangannya, ada makanannya gitu ya. Kadang juga sampai menjelang waktu syahur, waktu subuh ya. Ini dalam rangka apa? Mentradisikan kitab suci Al-Quran. Memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat. Momentum ini Syam, ini sangat penting. Tetapi jangan sampai terhenti pada pembacaan dan jangan terhenti hanya pada bulannya. Lalu kita menjadi manusia musim cempedak, kita makan cempedak. Musim durian, kita makan durian. Ketika musim durian telah hadir, telah habis, apakah kita masih makan durian? Tidak. Nah, membaca Al-Quran bukan pribadi musiman, tapi pribadi yang terbentuk oleh rasa cinta kepada Al-Quran, cinta kepada kitab suci, dan cinta kepada Nabi. Oleh sebab itu, untuk menggalang rasa cinta ini, untuk mengusung rasa cinta ini, maka mau tidak mau kita harus mengenal Al-Quran. Tak kenal, maka tak sayang. Tak sayang, maka tak cinta. Bagaimana sekarang ini momentum emas ini, kesempatan emas ini kita gunakan untuk mengenali Al-Quran secara lebih dekat, secara lebih akrab, memahaminya secara lebih dekat, mengerti akan dia secara lebih akrab. Akhirnya kita memahami Al-Quran. Nah, upaya memahami Al-Quran inilah yang diistilahkan dengan tadabbur. Ikuti setelah ini. Iya, pemirsa M2 TV, Kompas TV, dan juga pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, kita sudah mendengarkan terkait dengan pemaparan tadarus dan tadabbur Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Hati. Ya, pemirsa M2 TV dan Kompas TV serta pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada, masih di Mutiara Hati yang insya Allah masih bersama Ustadz Ma'ruf Zahran terkait dengan pembahasan kita terkait dengan tadarus dan tadabbur Al-Quran. Nah, tadi kita udah jelasin nih Ustadz beberapa ya Ustadz. Dan perbedaan dan persamaan antara tadarus sama tadabburnya apa Ustadz? Jika tadarus itu memahami dalam makna teks, ya, artinya secara teks, secara harfiah, kita betul-betul memahami, membaca dengan benar. Jangan panjang dipendekkan, jangan pendek dipanjangkan. Ini banyak kesalahan umum, ya, Saudara Syam. Umat kita ini banyak yang membaca Al-Quran tidak mematuhi hukum-hukum tajwid. Seperti melanggar hukum qalqalah, melanggar hukum waqaf, melanggar hukum mat. Mana yang panjang dia pendekkan, mana yang pendek dia panjangkan. Ini salah ini. Salah merubah arti atau tidak memiliki arti sama sekali. Jadi melalui mimbar ini, Mutiara Hati ini, mari kita menggalang
untuk membetulkan, membenarkan bacaan kita yang selama ini salah, yang selama ini keliru. Apalagi membaca Al-Quran dengan huruf Latin. Karena huruf Latin ini tidak mewakili bacaan Al-Quranul Karim. Apakah di dalam huruf Latin ada ikhfa? Nggak ada, Ustaz. Apakah dalam huruf Latin ada iqlab? Apakah ada qalqalah? Nah, disinilah semua kita, termasuk pemerintah, mendorong kualitas membaca Al-Quran. Karena rahmat Allah ini turun sebab kita memuliakan ayat-ayatnya. Kita memuliakan surah-surahnya. Itu dari segi bacaan. Sekiranya dari segi bacaan saja kita salah, bagaimana kita akan tadabbur? Akhi Syam, tadabbur itu apa? Tadabbur itu adalah merenungi ayat-ayatnya. Tadabbur itu diawali dengan tadarus. Nah, jika tadarusnya benar, tadarusnya baik, maka tadabburnya juga akan baik. Nah, posisi ini yang harus kita dapatkan, bahwa membaca yang benar akan mengantar kepada pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar akan mengantar kepada pengamalan yang benar. Pengamalan yang benar akan mengantar kepada penghayatan. Jadi siapa itu Al-Quran? Bagi mereka yang telah memanggul ayat suci Al-Quran, sesungguhnya seluruh isi tubuh rohani dan jasmaninya adalah Al-Quranul Karim. Apakah bisa disentuh oleh tanah di liang lahat? Enggak. Oleh tanah kubur? Orang yang di dalamnya menyimpan Al-Quran sejak dari tadarus hingga tadabbur Al-Quranul Karim. Jadi saya menyuruhkan pada semua masjid, pada semua majelis, pada semua surau, galakkanlah membaca Al-Quran yang baik dan benar, membaca Al-Quran secara tartil, membaca Al-Quran secara tajwid, secara tahsin, supaya ibadah kita benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menghayati ayat-ayatnya. Ayat-ayat Al-Quran, jika kita pahami, sungguh kita seakan terbang ke langit-langit Tuhan. Kita tidak mampu untuk membendung rasa rindu, rasa cinta. Dan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayatnya menggambarkan ayatul rahmah, ayat-ayat tentang kasih sayang. Apa ya? Tidak menggelorakan hati kita untuk semakin mencintai Allah, semakin rindu kepadanya, dan ingin ditempatkan pada tempat yang baik sebagai tempat kembali nanti, yaitu surga Allah nan abadi. Begitu pula sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengungkapkan di dalam ayat-ayatnya tentang ayat-ayat siksa, ayat-ayat azab, ayatul azab, bukankah merinding tubuh kita? Apakah tubuh kita ini kuat untuk menanggung nerakanya Allah? Di sana ada singa-singa neraka, di sana ada anjing-anjing neraka, di sana ada harimau neraka yang siap merobek tubuh kita yang lemah, tubuh kita yang ringkih ini. Maka saudaraku, para pemirsa dimanapun berada, jadikan Al-Quran sebagai upaya kita memahami ayat-ayat Allah sehingga merinding, sehingga mengakibatkan vibrasi hati dan kulit kita. Wajilat qulubuhum wa juluduhum.
Iya, pemirsa M2 TV dan Kompas TV serta pendengar setia Mujahidin FM itu ya terkait dengan tadabbur dan tadarus Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita terkait tema kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Hati. Iya, pemirsa M2 TV dan Kompas TV serta pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Di sebelumnya kita sudah mendengarkan ya pemaparan dari Ustadz, Masya Allah ya, dahsyat sekali terkait dengan tadarus dan tadabbur Al-Quran. Nah mungkin apa sih Ustadz yang bisa merinding gitu Ustadz, dari sisi-sisi bagaimana sih sebenarnya kita gitu untuk menanggapi tersebut. Masya Allah. Al-Quranul Karim diturunkan kepada kita, kepada manusia. Hudal linnas, sebagai petunjuk. Artinya adalah sekiranya kita betul-betul memahami petunjuk ini, betapa kita banyak yang salah dalam meniti jalan-jalan hidayah. Maksudnya adalah momentum yang sangat berharga ini mendekatkan kita dengan kitab suci yang maha agung. Turun pada malam yang diberkati dan turun dari Allah yang maha tinggi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dan sedang dalam keadaan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat indah, bulan yang sangat berkah. Al-Quranul Karim akan menjadi mulia dan memuliakan orang yang membacanya. Tetapi tidak cukup membacanya, harus memahami. Oleh sebab itu dalam ayat yang pertama turun dalam surah Al-Alaq, Iqra, bacalah Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, ma ana biqari. Apa yang ingin dibaca? Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Apa yang akan aku baca? Karena dalam persepsi Nabi Muhammad, membaca itu ada teks. Sekarang teks tidak disuguhkan, tidak dihadirkan oleh malaikat Jibril. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Jibril, ma ana biqari. Apa yang akan aku baca? Tiada teks, tiada naskah. Sekali lagi, Iqra ya Muhammad. Nabi kembali menjawab, ma ana biqari. Apa yang akan aku baca? Tiada teks, tiada naskah, tiada dokumen, tiada tulisan. Pembacaan yang ketiga, Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Nabi kembali menyatakan, ma ana biqari. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Bahwa membaca tidak sekedar membaca tulisan. Tapi harus dimaknai ya Ustadz ya. Membaca diri, membaca alam. Tidak sebatas membaca. Kalau membaca itu tilawah namanya. Ada teks. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut qiraah. Bacalah dirimu. Siapa engkau sebenarnya? Apakah engkau menjadi budak diri? Apakah engkau menjadi hamba dunia? Apakah engkau menjadi hamba harta? Apakah engkau menjadi hamba jabatan? Siapa dirimu? Apakah dirimu telah cukup bersyukur kepada Allah dengan keadaanmu yang sekarang? Atau kamu masih meronta-ronta di dalam rahmatnya Allah? Kapan awak bersyukur? Ini maknanya, selalu membaca tiada henti, walau meski tidak ada teks. Artinya adalah hari ini dalam surah Al-Alaq ayat 1
3 kali. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Baca wahai Muhammad. Baca wahai Muhammad. Membaca apa? Membaca diri yang ada di dalam. Inner. Bukan membaca diri yang di luar. Bukan outer. Membaca diri yang di dalam. Membaca kitab diri. Apakah diri ini sudah tunduk, runduk, patuh kepada Sang Pencipta, atau diri ini mendurhaka? Maka akhiri pembacaanmu itu dengan wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah. Akhir dari pembacaan itu, para ilmuwan, mahasiswa, sarjana, pekerja, ibu-ibu rumah tangga, para penyiar, dan seluruh manusia ini, alam raya ini, pembacaan harus dihadirkan pada persujudan dan kedekatan dengan Allah Sang Maha Pencipta. Ini adalah novelty pembacaan yang akan melahirkan manusia baru akibat dari sebuah tadabbur dalam kitab suci Al-Quran. Maka tadarus yang di awal berakhir dengan tadabbur dan pengenalan diri. Siapa diri yang sebenarnya? Artinya adalah bersemangat dengan Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya Ustaz ya, harus lebih semangat gitu ya Ustaz ya, untuk membaca. Targetnya tidak hanya khatam, tetapi juga memahaminya. Semoga yang singkat ini, yang sedikit ini, mampu mengantarkan kita menjadi generasi Qurani, tidak hanya sekedar predikat, tetapi juga mutu seorang generasi Muslim yang profesional, yang memadukan antara imtak dan iptek, antara iman, ilmu, dan amal saleh. Penyatuan pikir, zikir, dan amal saleh. Iya, pemirsa M2 TV, Kompas TV, dan pendengar setia Mujahidin FM, itulah ya Ustaz ya pembahasan kita terkait tadarus dan tadabbur Al-Quran. Semoga bisa menambah wawasan ikhwafiyah yang sedang mendengarkan atau sedang menyaksikan Mutiara Hati. Dan syukran jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Dan saya pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.